Nama saya Arif Setiawan Perlindungan Siombing. NIM saya 8114190061. Sini saya akan sedikit menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis hukum perikatan, yang dimana ini adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah hukum perikatan. Hukum perikatan memiliki pengertian di mana adanya hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, di mana satu pihak mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih di antara orang yang saling mengikatkan dirinya ini terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak untuk pemenuhan prestasi. Contoh dari hukum perikatan itu sendiri yakni sewa, menyewa, dan jual beli. Dalam hukum perikatan ada dikenal tiga macam bentuk prestasi, yakni yang pertama memberi sesuatu. Memberi sesuatu di sini memiliki arti seperti yang ada pada pasal 1235 ayat 1 KUH Perdata. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang berakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu. Akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan. Contohnya sewa menyewa, jual beli, gadai, hutang piutang, gadai. Yang kedua, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu adalah di mana seorang debitur berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah menjadi perikatan sebelumnya. Contohnya, seorang montir melakukan perikatan terhadap pelanggan untuk memperbaiki mesin mobil pelanggan yang rusak dan menyelesaikannya sesuai dengan hari yang telah ditetapkan bersama para montir dan sang pelanggan tersebut. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu yakni tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya seperti tidak mendirikan suatu bangunan dan tidak menggunakan merek dagang tertentu. Hukum perikatan bersumber dari perjanjian dan juga undang-undang. Sini ada tiga jenis perikatan. Yang pertama ada perikatan murni, yang kedua ada perikatan bersyarat, yang ketiga ada perikatan dengan ketetapan waktu. Yang pertama, perikatan murni adalah perikatan yang apabila masing-masing pihak hanya satu orang dan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal prestasi. Perikatan ini dapat dilakukan seketika, misalnya kegiatan yang ada di pasar. Itu ada salah satu contoh perikatan murni. Yang kedua, perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat ini diatur dalam pasal 1253 sampai dengan 1267 KUH Perdata. Perikatan bersyarat perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Perikatan bersyarat dibedakan menjadi dua. A. Ada syarat tangguh dan B. Syarat batal. Syarat tangguh adalah perikatan yang lahirnya digantungkan pada peristiwa. Terjadinya peristiwa itu artinya apabila syarat tersebut dipenuhi maka perikatannya menjadi berlaku. Contohnya, A janji ke B kalau dia lulus akan memberikannya mobil. Yang kedua, syarat batal. Syarat batal itu suatu perikatan yang sudah ada yang akhirnya digantungkan kepada peristiwa itu. Artinya apabila syarat tersebut dipenuhi maka perikatannya menjadi putus atau batal. Contoh, A akan menyewakan rumahnya ke B asal tidak dipakai untuk gudang. Jika B menggunakan rumah itu untuk menjadi gudang, maka persyaratan itu terpenuhi dan perikatan itu menjadi putus atau batal. Yang
ketiga, berikatan dengan ketetapan waktu. Berikatan dengan ketetapan waktu diatur di dalam pasal 1268 sampai 1271 KUH Perdata. Pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba. Contoh, A berjanji memberikan motornya kepada B pada tanggal 1 Januari tahun depan. Perbedaan perikatan dengan ketetapan waktu dengan perikatan bersyarat adalah adanya kepastian waktu itu akan datang.